akan diisi. Aspek yang pertamanya apa kompetensi yang sudah berkembang, kemudian strategi untuk mengembangkannya, dan yang ketiga adalah usaha apa untuk meningkatkan kompetensinya. Pelatihan soft skill dan lain sebagainya untuk meningkatkan kemampuan diri ya. Ada dua yang berkembang. Yang pertama mengembangkan diri untuk keluarga, rekan sejawat, dari diri sendiri dulu lah. keluarga sekolah. Personal sekolah dulu. Yang pertama keluarga dulu. Iya, keluarga. Kemudian baru kepala sekolah. Kembang. Dari kelompok 9 yaitu 1 keluarga, kedua ekosistem sekolah, ketiga warga lingkungan sekitar sekolah, keempat dinas pendidikan, 5 MGMP, 6 lembaga pendidikan. Yang pertanyaan ketiga, apa yang bisa Keluarga, rumah terlebih dahulu ya, lalu kemudian kepala sekolah, lalu pihak sekolah dan komite, lalu kemudian warga sekolah, dan bagian luar itu ada dinas pendidikan, lembaga atau instansi negeri ataupun swasta. Lalu kemudian dukungan tersebut adalah yang pertama melakukan pengembangan diri personal ataupun kolektif ya, dari mulai mengembangkan diri dengan orang lain, kemudian juga memfasilitasi rekan-rekan sejawat. Dalam hal ini yang pernah mungkin saya lakukan dan mungkin rekan-rekan sejawat di sekolah yang saya lakukan, yaitu kami terlibat aktif di dalam kegiatan peningkatan kapasitas guru. Gitu. Kami melakukan itu selama 3 hari, yaitu mendukungkan bagaimana pengelolaan pembelajaran daring di sekolah. Jangan materi itu betul pendukung. Bagaimana kita bisa berkembang kalau materi tidak ada. Tetapi saya melihat seperti ini, faktor pendukung yang paling mendasar dari religi dan budaya. Karena bagaimana saya bisa berkembang, karena sering kita tertutup dengan faktor penghambat. Jadi sering kami diskusi selalu yang muncul penghambat, yang dari kepala sekolah lah, yang dari orang tua lah, yang dari yayasan lah, dari dinas pendidikan lah, yang tidak mendukung kita untuk berkembang. Tetapi saya melihat seperti ini, kalau kita sudah berangkat dari diri kita, itu saya jamin faktor penghalang tadi itu akan menjadi tidak ada. Saya berikan contoh, kenapa saya katakan dari segi salah satu modal komunitas kan agama dan budaya. Jadi saya melihat dari sana, saya mau berubah untuk berkembang itu karena nilai-nilai yang tertanam baik dari agama yang saya anut dan juga budaya, nilai budaya yang ada di lingkungan saya. Contoh sederhana, karena ada orang menganggap bahwa keberhasilan seseorang adalah berapa banyak harta yang dikumpulkan. Tetapi mungkin nilai yang saya anut adalah keberhasilan seseorang adalah seberapa banyak orang yang bisa saya bantu. Kan itu. Jadi itu akan menjadi faktor pendukung. Jadi kalau ada pun penghalang, itu semua akan bisa kita terobos. Artinya bukan menjadi berhenti kita untuk mengembangkan diri. Terbesar dalam pengembangan kompetensi dari diri kita sendiri. Kemudian kita akan lanjut ke pertanyaan berikutnya, siapa-siapa pihak yang terlibat dalam faktor penghambat tersebut sehingga kompetensi yang kita miliki itu tidak bisa berkembang. Kemudian yang ketiga, apa saja yang bisa dilakukan untuk meminimalisir faktor penghambat tersebut. Nggak usah kita ambil dia PNS ataupun di swasta gitu dia. Jadi itu internal yang saya hadapi
Tapi sebelum saya masuk CGP, belum adanya kesadaran diri, belum ada motivasi lebih lanjut dalam mendidik, belum adanya mindsetnya itu kalau ku serkan ilmuku ini, apa yang timbal balik dapat dari ke saya gitu kan? Nah, jadi setelah saya mengikuti CGP ini, sikit-sikit bangunlah dari tidur. Selama ini kan bisa aku bilang aku lagi tidur karena masih di zona nyaman. Nah, ya kan? Kalau bisa kita bilangnya selain tidak ada kendala yang kayak gini lah, mengerjakan tugas bagaimana ini, pendalaman materi ini, kita masih ini mimpi nih yang mengajar ini. Tapi setelah aku masuk CGP, iya ya, berarti nggak cuma ngajar, nggak cuma ngasih materi aja gitu. Nah, jadi ada satu pesan kepala sekolah, kau mengajar itu bukan untuk dirimu. Sangat unik, baik hati dan tidak sombong. Tidak sombong. Iya. Sangat unik, baik hati dan tidak sombong. Jadi, saya dapatkan pelajaran dari sini bahwa kalau kita 3 kegiatan kita ikuti, bagilah badanmu menjadi 3. Kalau 4 mengikuti kegiatanmu, bagilah badanmu jadi 4. Jadi kalau misalnya kayak kita yang dalam keadaan berbuka, sabar, kuat, nonsen itu sama kayak kita. Udah kalau kita tugas belum siap, LMS, waktu udah mepet, nggak usah ditelepon anak-anak itu. Nah. Asesmen SMA ini ya, baru mau vaksin ini itu mepet. Nah, tugas sekolah mepet, tugas LMS mepet, mana tahu ada lagi kegiatan yang lain mepet sudah. Apa di situ yang bisa kita terapkan? Memang kalau misalnya berdiskusi sama kawan, cuma 50% yang kita dengarkan. Nah, 50% lagi betul istilahnya kita lakukan nggak yang dibilang dia? Tergantung dalam keinginan kita sendiri satu. Udah gitu, memang betul Bu di sini kesadaran diri itu tercipta dari keterpaksaan. Maka muncullah disiplin sehingga tugasnya siap. Yakinlah kita. Masalahnya ya Bu ya, kayak masalah menurut apalagi sebagian ini kurasa udah ada yang punya pasangan, belum lagi menenangkan pasangannya sama anak-anaknya. Banyak kegiatannya. Jadi mau di sini bilang, kalau kesadaran itu tercipta, udah bisa kita hari pertama siap semua kerjaan bisa. Tapi ingat, kita itu bukan cuma satu aja kegiatannya, seperti tadi dibilang 4 kegiatan 4 badan ini dipotong. Nah, jadi kita memang harus paksa dari dalam diri kita memang harus bangun. Nah itu dia. Jadi siapa faktor pendukung itu hanya seperti yang di coaching. Coach itu tidak memberikan solusi, tapi membantu yang coaching itu menemukan solusi permasalahannya. Jangan jadi kita yang coaching ini sok-sokan merasa dialah mau menyelesaikan solusi kawannya. Tidak. Karena penyelesaian masalah itu kembali lagi kepada diri coachingnya, betul nggak? Benar. Itu dia. Jadi yang saya alami, memang waktu modul 1 sama 2, 1, 3 ngambang yang merasa Bu. Iya, jujur aja Bu. Karena yang di pelajaran itu sudah kulakukan. Nah, tetapi masuk di diferensiasi membuat RPP. Macam anak kecil kan? Diajar lagi buat RPP. Bingung memang Bu. Gimana lah seorang awak yang di Medan ini naik angkot nggak tahu tujuannya, kan bingung mau naik angkot kemana kan? Kayak gitulah mau apa kan pembelajaran berdiferensiasi. Jujurlah orang ibu bapak, jujurlah orang ibu bapak. Udah bisa rupanya kalian mau bikin RPP pembelajaran berdiferensiasi sama KSE. Setelah aku tengok-tengok aku bahas-bahas, baru sedikit aja nih skenario pembelajaran yang bisa dibuatkan. Nah, itu dia. Jadi dari sini kita
Di sini yang kita terbuka semua, ya kan? Nah, siapa pendukung ini? Ya salah satunya yang membuat kita harus siap tugas. Pertama, fasilitator. Baru pendamping. Dia kena marah-marah fasilitator, kita barulah pendamping masuk. Iya, aku memang aku salah satu pembuat kasus di apa ini? Di modul 33 ini, pretestku. Jadi yang aku bilang salah satu gini, kalau di sini kita siapa yang membantu? Yang pertama sekali adalah kesadaran dari dalam diri kita. Bangun. Jadi kalau yang kalian buat di situ kepala sekolah, rekan sejawat, kalau lagi keluarga, bapak mama udah itu hanya 50%. Bisa 30%. Yakinlah di sekolah. Tak sampai 70% yang senang sama kita CGP ini. Nah, tetapi jangan jadikan rekan sejawat yang tidak senang sama kita, apalagi kami, Bu. Gak usah orang lain, aku, Bu, kalau di sekolah bergerak ada sedikit badanku ini, guru bergerak. Tapi pertama-tama aku masuk, nggak ada aku bilang, ayo, nggak ada, Bu. Nah, jadi yang ditengokkan melalui gayaku, itu dia. Meet pakai daring pakai Meet. Saya sudah punya tablet. Saya terapkan tablet itu di sini. Nah, aku nggak berkuat-kuat. Aku udah punya tablet loh. Aku udah pakai Gmail, pakai tablet. Enggak ada. Bisa tanya sama Ibu Erna. Tidak. Tapi mereka melihat bagaimana saya menggunakan pen tablet, bagaimana saya menggunakan kuis-kuis online, bagaimana saya menggunakan media pembelajaran yang menarik seperti buat komik, membuat komik saya, karena dari ini betul lah, belum lagi latar belakang anak yang buku tanam. Jadi mengatasi pembelajaran ini, mengatasi lagi kita jadi wali kelas, itu dia. Itu sebagai istilahnya, itulah kayak bunga yang memekar. Kalau nggak siap kita nggak mekar-mekar. Jadi banyak yang kalau dibilang siapa yang faktor pendukung. Yang pertama sekali bukan kepala sekolah, bukan rekan sejawat, bukan siapa-siapa, tapi diri kita. Ya dalam diri kita itu ada kesadaran kita. Barulah masuklah sharing dari rekan sejawat. Jangan yang baik-baik yang kita ingat, enggak. Rekan sejawat yang mengungkap pun itu kawan kita. Itu faktor pendukung juga. Pendukung untuk mengingatkan kita bahwa kita itu harus lagi lebih baik. Memang kalau aku ngomong di sini belum tentu di sekolah itu banyak yang suka sama aku, enggak. Tapi buatnya aku suka sama orang itu. Karena apa? Mulut orang nggak bisa kita jaga, tapi mulut kita bisa kita jaga. Hati orang nggak bisa kita buat suka ya aku. Sama kayak gini. Ibu ngomong pun bukan kalau banyak juga sih nggak mampu ke situ. Di sekolah pun bukan misalnya fasilitator SMS tugasnya. Kalau memang belum siapnya tugas yang lain. Karena apa? Tugas utama kita sebagai guru adalah belum mengajar. Kenapa bisa kita siapkan tugas LMS ini? Ya karena sudah kita terapkan. Kalau nggak kita terapkan, bisa kita kerjakan LMS? Tidak. Itu aja, kembali lagi. Terima kasih. Ya. Lebih ke kita merefleksikan diri sendiri kali ya. Sudah sejauh mana kompetensi kita? Sudah layakkah kita dikatakan guru penggerak dengan setiap pendidikan, setiap materi yang kita pelajari baik di LMS maupun di lokakarya, aksi nyata yang kita lakukan, apakah itu cuma sekadar tulisan atau memang sudah benar-benar kita lakukan sehingga kita bisa merasa bahwa diri kita berkembang. Dan yang saya pelajari juga semakin menguliti diri sendiri ya, mana kompetensi yang kurang. Jadi semoga setelah pulang dari lokakarya ini hari Senin kita bisa ada aksi nyata juga ya untuk melakukan rencana kita tadi ya, rencana untuk mengembangkan kompetensi kita.
Itu kayak udah menjawab keduanya ya Bu ya. Yang saya tanyakan. Lewat ya Bu ya. Bahagia untuk kita semua. Hari ini menurut saya kita sudah belajar banyak mengenai mengatasi masalah berkaitan dengan pembelajaran kita, juga merefleksikannya, juga berusaha mengatasinya dengan berbagai cara menurut sekolah masing-masing. Karena saya lihat tadi dari sharing kawan-kawan yang sekolah swasta, sekolah negeri itu sedikit berbeda, dan tentu saja sekolah swasta ini ibu gurunya, bapak gurunya itu sangat luar biasa motivasi membelajarkan siswanya, sehingga kalau misal ada sekolah swasta uang sekolahnya 500.000 berarti boleh dibilang gratis. Jadi kalau gratis kadang kurang berusaha, tapi kalau swasta semuanya harus punya motivasi tinggi, dan kita semua perlu mendukungnya dan mengapresiasi. Jadi hari ini sudah sangat baik, kita semua berusaha untuk senantiasa memajukan diri, dan kita diberikan istilahnya hari-hari depan ini untuk terus berproses belajar dan juga selalu menjadi guru yang up to date. Terima kasih Bapak Ibu, terima kasih. Baik, terima kasih. Bapak Ibu yang lain pasti mengalaminya sama ya. Tentu hal yang terutama adalah pasti bahagia. Bahagia bisa bertemu dengan teman CDP dan petik kita pada pagi hingga sore hari ini. Jadi yang dipelajari ya tentu yang terutama bagi saya adalah masalah berkolaborasi. Karena apa? Karena saya menyadari apa yang ada pada diri saya belum tentu teman ada.